Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Betrian dari kelas 2B Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana terjadinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Janti. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan Perusahaan Hindia VOC pada 13 Februari 1755. Pada masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca Keraton Kartasura pindah ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacian tersebut belum selesai. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik. Mangkubumi mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran lalu mengeluhkan keadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi berkata kepada Pakubuwana II, "Daripada tanah saya dikurang, lebih baik buanglah saya kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Pada akhirnya Mangkubumi diberi 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya dan dipersilakan untuk pergi. Pada malam hari Mangkubumi pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Pertumpahan darah pun terjadi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Sejarah tertutup, Harting pun melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting pun akhirnya sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya pada hasil perundingan dengan Gubernur Jawa Utara, yaitu Harting dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan pada Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi panggal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulanya naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panotogomo Kalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring waktu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sang Bernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi yang masih terus melakukan pemberontakan. Mangkubumi, Pangeran Sang Bernyawa yang merupakan terah Pakubuwana, turut menuntut hak sebagai penguasaan wilayah. Dalam gerakannya pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sang Bernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC, dan pada bulan Februari 1756
Ia hampir membakar keraton yang didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya selesai menyudahi dengan penandatanganan perjanjian di Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membawa tanah Jawa menjadi 3 bagian. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sang Bernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunan Surakarta. Pada tahun 1813, di masa Jenderal Thomas juga terbelah atas lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintah, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantar Jawa pada perbedaan dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi. Pada masa pertengahan 1940, membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini mengantarkan Jawa pada perbedaan dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi. Pada masa pertengahan 1940, membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.